Silahkan masuk ke dalam simaster.ugm.ac.id, kemudian pilih menu pengusul tema dan klik detail. Selanjutnya menuju kepada step yang nomor 5 tentang pengisian proposal. Proposal KKN PPM UGM diajukan secara online dengan mengisi kolom isian yang telah disediakan secara lengkap. Data isian proposal dan lampiran yang telah diunggah akan mendapatkan penilaian dari reviewer proposal KKN pada tahap des evaluasi. Proposal yang lolos des evaluasi akan mengikuti tahapan presentasi proposal sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk mempermudah penyusunan program KKN PPM sehingga program dapat bersifat interdisipliner, telah kami sediakan link unduh pada bagian ini. Perlu kami informasikan bahwa tanda tangan DPL dan pimpinan fakultas serta unggah proposal lengkap dilakukan setelah ada pengumuman lolos seleksi proposal. Klik proposal. Pada halaman ini, dosen ketua pengusul akan melakukan input isian sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Agar tidak terjadi error, dimohon untuk mengcopy paste tulisan dari Office Suite, baik Word ataupun Doc, ke dalam text editor. Bagi pengguna Windows, dapat menggunakan Notepad, bagi pengguna OS Mac, dapat menggunakan TextEdit, dan bagi pengguna OS Linux, dapat menggunakan text editor. Setelah melakukan copy paste tulisan dari Office Suite ke text editor, kemudian copy paste kembali dari text editor ke area isian yang telah disediakan. Silahkan copy paste tulisan dari Word menuju text editor. Kemudian copy paste tulisan dari text editor menuju ke kolom isian. Setelah selesai, klik simpan. Langkah pertama pada pengisian proposal ini adalah memasukkan isian mengenai ringkasan. Ringkasan kegiatan KKN tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang, tujuan, dan tahapan metode KKN, dampak serta luaran yang ditargetkan. Silahkan copy paste tulisan ringkasan dari Word menuju ke text editor. Kemudian copy paste tulisan dari text editor menuju ke kolom isian. Setelah selesai, klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah mengisikan kolom pendahuluan. Kolom pendahuluan kegiatan KKN tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang, permasalahan, potensi yang ada, tujuan, dan urgensi kegiatan KKN. Pada bagian ini, perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan judul kegiatan KKN. Tahapan selanjutnya adalah mengisi kolom pendahuluan. Pendahuluan kegiatan KKN tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang, permasalahan, potensi yang ada, tujuan, dan urgensi kegiatan KKN. Pada bagian ini, perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan judul kegiatan KKN. Silahkan masukkan isian pendahuluan yang telah tertulis pada Microsoft Word, kemudian copy paste ke text editor. Dari text editor, silahkan copy paste pada kolom isian di Simaster. Setelah selesai, klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah mengisikan kolom metode. Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak lebih 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir kegiatan KKN yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG atau PNG, dan bahkan kegiatan KKN harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Silahkan copy metode dan tahapan yang sudah ditulis pada Microsoft Word, kemudian copy paste menuju text editor. Dari kolom isian text editor, silahkan copy paste menuju kolom isian Simaster. Unggah file lampiran melalui upload diagram tahapan. Kemudian klik simpan. Metode telah berhasil diinputkan. Diagram juga telah berhasil diupload. Proses selanjutnya adalah menyimpan lokasi KKN berdasarkan judul yang telah dituliskan serta desa yang sudah dipilih pada pengajuan lokasi KKN. Silahkan klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan luaran hasil KKN berdasarkan tujuan pelaksanaan KKN PPM UGM. Silahkan pilih luaran dengan memberikan tanda centang pada kolom yang telah disediakan. Kemudian klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah memasukkan kolom isian daftar pustaka. Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan kegiatan KKN yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Silahkan copy paste daftar pustaka dari Microsoft Word, kemudian paste ke text editor. Daftar pustaka dari text editor, silahkan copy paste menuju ke kolom isian Simaster. Setelah selesai, klik simpan. Tahapan selanjutnya dalam pengusulan proposal KKN adalah memasukkan deskripsi program KKN. Di bagian ini harus sudah mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan kegiatan KKN yang diusulkan. Tahapan selanjutnya dalam pengusulan proposal KKN adalah memasukkan data deskripsi program KKN. Pada bagian ini, dosen pengusul harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan kegiatan KKN yang diusulkan. Deskripsi program
berisi garis-garis besar program yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tema KKN PPM yang diajukan berdasarkan pencapaian tujuan SDGs. Selanjutnya klik tambah, kemudian masukkan data deskripsi program yang sudah dituliskan dalam Microsoft Word ke dalam Notepad. Setelah itu, pindahkan data dari Notepad ke dalam kolom isian. Setelah deskripsi program dimasukkan, maka akan muncullah program kerja yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan interdisipliner mahasiswa peserta KKN. Setelah selesai, akan muncul daftar program kerja yang merupakan gabungan program dari klaster interdisipliner dalam kegiatan KKN beserta kesesuaian SDGs yang akan dicapai. Untuk melakukan edit, tekan tombol edit, dan untuk melakukan penghapusan data, tekan tombol delete. Apabila input program kerja sudah selesai, klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah memasukkan data isian pada kolom monitoring, evaluasi, dan target capaian. Monitoring dan evaluasi berisi deskripsi kegiatan, indikator keberhasilan, cara monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program KKN PPM. Target capaian berisi tentang indikator capaian kinerja kegiatan KKN PPM, misalnya peningkatan produksi, efisiensi biaya, perbaikan sistem, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pengetahuan atau teknologi atau seni baru, publikasi, dan lain-lain. Untuk memasukkan isian ke dalam kolom monitoring, evaluasi, dan target capaian kinerja, klik tambah, silakan pilih program kerja berdasarkan deskripsi program yang telah diinput pada proses sebelumnya. Masukkan data isian indikator, cara monitoring, dan target capaian. Untuk menghindari error, silahkan masukkan data dari monitoring program KKN yang telah dituliskan pada Microsoft Word ke dalam Notepad. Kemudian pindahkan data dari Notepad tersebut ke dalam kolom isian. Klik simpan. Monitoring, evaluasi, dan target capaian telah terisi. Selanjutnya, klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah memasukkan jadwal KKN. Jadwal kegiatan KKN disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan KKN yang akan dilaksanakan. Klik tambah, pilih program kerja berdasarkan deskripsi program yang telah diinputkan pada tahapan sebelumnya. Tentukan pelaksanaan kegiatan pada minggu yang akan direncanakan. Simpan. Apabila matrik jadwal KKN telah selesai, maka klik simpan. Tahapan selanjutnya adalah menginputkan data biaya kegiatan. Pada kolom ini berisi rencana anggaran dan biaya kegiatan KKN PPM yang diusulkan menggunakan format yang telah ditentukan. Klik tambah, masukkan keterangan atau komponen, masukkan sumber dana, masukkan nominal, kemudian klik simpan. Apabila telah selesai, klik simpan. Tahapan selanjutnya dalam pengusulan proposal KKN adalah klaim pengalaman DPL yang merupakan aktivitas pembimbingan DPL dari kegiatan KKN PPM UGM yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah melakukan klaim pengalaman DPL yang merupakan aktivitas pembimbingan DPL pada periode sebelumnya. Data aktivitas pembimbingan DPL ini bersumber dari simaster.ugm.ac.id. Klik klaim pengalaman DPL. Apabila data sudah muncul, maka silahkan pilih data yang telah disediakan. Apabila data klaim pengalaman DPL belum muncul, maka silahkan hubungi enumerator fakultas atau melakukan unggah mandiri dokumen SK DPL melalui Simaster pada menu pengabdian.
dan DMS. Klik tambah, kemudian isikan data-data sesuai dengan yang tercantum pada SK, dan klik simpan. Setelah semua kolom isian dalam tahapan proposal sudah diisi, tahapan yang terakhir dalam pengusulan proposal KKN ini adalah kunci proposal. Sebelum melakukan kunci proposal, pastikan semua data yang telah diinputkan ke dalam kolom isian telah diperiksa kembali. Proposal yang telah dikunci tidak dapat diubah kembali. Untuk melakukan penyimpanan, silakan berikan tanda centang pada pernyataan yang telah disediakan. Kemudian klik simpan. Proses pengusulan proposal KKN telah selesai. Perlu kami sampaikan bahwa cetak halaman pengesahan, pemberian tanda tangan dosen pembimbing lapangan beserta pimpinan fakultas yang menyetujui, serta penyerahan hard copy proposal dilakukan setelah adanya pengumuman lolos seleksi proposal.